Gak salah lagi, bibirnya beneran sobek kan. Awalnya dia cuma liatin gue nge-freeze, sumpah. Baca-bacaan aja kagak mampu gue. Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum, hello guys, I'm Zulfikri. I welcome back to Horror Z. So, how are you guys? Dan bagaimana kabar-kabar kalian selama pandemi ini? Jangan lupa kalian selalu minum vitamin C kayak aku. Aku selalu nyediain vitamin C. Dan ini aku biasanya minumnya 2 kali sehari. Dan jangan lupa selalu minum air putih. Oh ya, setelah aku upload Horror Z yang pertama, itu mengenai tentang horor kaskus. Ini yaitu tentang horor pesantren. Banyak banget yang dari kalian yang request, ada 2 orang. Dan ini akan aku penuhi di segmen yang ini, yang sekarang video yang kedua. Insya Allah aku akan bacakan part yang kedua, karena kali ini kita akan baca bareng-bareng part kedua atau episode kedua dari horor pesantren di situs Kaskus. Ya, aku mau cerita ke kalian. Aku biasanya kalau lagi belajar masa pandemi ini kan, kita learning from home. Jadi aku biasanya diain ini sari gandum untuk menemani aku menjawab soal kimia, fisika, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian harus cobain, enak banget dan harganya ekonomis banget. Nah, kita sedikit dari informasi, dan ini juga akan menemani kita untuk membaca part kedua dari horor-horor pesantren di Kaskus ini. So, let's get to the list. Be afraid. Oke guys, jadi aku akan bacain dan kita akan buka bareng-bareng situs Kaskusnya di Google ya. Bukanya di Google. Google. Oke, aku milih yang ini, paling atas. Itu ada banyak sih sebenarnya ceritanya guys, karena aku pakai yang puluhan kisah horor. Sorry guys. Jadi aku milih yang puluhan kisah horor aneh waktu di pesantren, situs Kaskus paling atas pada 3 Oktober 2014. Nah, ini udah banyak pembaruan setelah aku share lagi. Ini udah banyak banget pembaruan dari dia, karena mungkin dari pihak pesantren atau kakak kelasnya itu banyak yang bilang, banyak yang katanya harus diprivasi, jadi banyak yang diulang. Tapi mungkin kalau kalian membaca, baca aja yang gandum perhatiannya. Bagi alumni dan orang yang apal pesantren aneh ini, dimohon untuk nggak usah ngasih tahu nama asli rayon lah, nama pesantren anak dan lain sebagainya. Itu kalian bisa baca langsung. Nanti aku akan kasih linknya di description box. Jadi sesuai request kalian, setelah kalian nonton yang pertama, untuk kalian yang belum nonton, yang baru gabung ke channel ini, tonton dong. Jangan lupa subscribe ya, dan tonton supaya kalian bisa paham cerita yang kedua ini. Ini sudah part kedua, oke? Oke, langsung aja kita milih yang kedua. Oke, kita buka dulu ya guys. Nah, biar lebih nikmat menemani kita. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini tuh udah ada tulisannya. Kemarin kita baru baca yang part 1, yaitu hari pertama dan teror Joker, teror awal Joker. Kali ini kita akan baca yang part kedua, yaitu teror kedua Joker, perubahan mental Adit. Jadi yang di sebelumnya itu sama Adit itu ada masalah sedikit dikarenakan dia diganggu dengan hantu Joker. Yang sebenarnya kita nggak tahu siapa itu Joker. Jadi langsung aja kita baca, oke? Part kedua, teror Joker kedua, perubahan mental Adit.
kita yang gugur. Maksud dari gugur di sini adalah pindah kamar dan pindah sekolah. Hehehe. Farid yang sepertinya bertemu Joker juga setelah Adit pindah sekolah, sedangkan Henry pindah kamar ke lantai 2. Jadi total survivor kamar 304 tinggal 8 dan akan terus berku titik. Maaf, hampir aja ngebocorin. Maksudnya kayaknya berkurang. Kalau gitu sih berkurang, udah ketahuan sih. Next, okay. Adit yang tadinya orang yang gak mau diem jadi pendiam setelah insiden teror Joker pertama. Oh iya, ini udah 5 hari setelah insiden Joker dan Adit masih jadi orang pendiam. Sampai akhirnya di malam ke-6 kita tidur lebih awal dan gak ikut kumpul malam saat itu, malam Jumat. Sebelum kita tidur, ketua kamar kita, si Rizky, bilang ke anak kamar, semuanya berdoa ya sebelum tidur, jangan sampai kita diliatin si dia lagi. Si dia tuh sepertinya si Joker lagi. Kita kesini mau menuntut ilmu, bukan mau jadi anggota Ghostbuster katanya. Pada akhirnya kita pun tidur terlelap. Keesokan harinya gue lihat Adit jadi aneh lagi, sama seperti saat dia lihat Joker, tapi kali ini rada beda. Dia sekarang lebih kayak orang yang lagi mikir daripada orang yang kaget. Akhirnya hari pun berlalu ke siang. Gue dan beberapa anak kamar gue tidur siang setelah balik sekolah. Beberapa laginya lagi nggak ada di kamar, termasuk Adit. Ceklek. Gue dengar pintu dibuka. Gue pun bangun dan dia jarum jam udah menuju ke angka 5. Dan tepat di bawah jam itu Adit lagi nutupin mukanya pakai 2 tangan sambil lututnya dilipat kayak orang lagi umpet-umpet. Dit, tanyaku. Masih gak ada jawaban. Dit, lu kenapa? Aku masih bertanya. Dan pecahlah suasana orang-orang yang lagi tidur. Adit teriak sambil nangis. Kayaknya dia udah nahan-nahan pingin nangis dari tadi, tapi takut ngebangunin orang-orang yang lagi tidur. Setelah Adit tenang, dia pun cerita. Gue gak kuat lagi, Ram. Tiap malam si Joker mampir mulu di mimpi gue. Kadang kalau gue kaget karena kebangunan dan mimpi dia udah ada di depan jendela senyum ke gue. Dan puncaknya tuh tadi malam dia nongol di mimpi gue, narik-narik. Gue bilang jangan tempatin kamar. Dia pun diam bentar terus ngelanjutin. Gue orang jauh, Ram. Orang Palu, gue harus kuat, Ram. 3 tahun di sini biar kagak ngecewain keluarga gue. Please, gue boleh kan tukaran kasur sama lu? Dia masih bertanya nih. Jebret. Ada suara nggak tahu? Jebret. Suara ya? Oh iya deh. Gue mengiyakan soalnya kasihan. Gue jelas mana mau tidur di tempat Adit. Takutnya itu tempat tidur si Joker. Gue tidur di tempatnya si Farid yang udah keluar pesantren. Keesokan harinya, keluarga gue datang ngejenguk gue. Abah, emak, nenek gue datang. Kebetulan abah gue jagoan masalah goiban gitu nah. Ya udah, gue minta tolong dia buat usir si Joker dari wilayah kamar gue dan dari rayon ini. Beberapa lama abah gue doa sambil nyempratin air hasil doa dia dan sholat beberapa kali. Akhirnya dia duduk sila sambil ngomong sendiri. Gue nggak tahu dia ngomong apa, nggak jelas. Setelah semua ritual dia selesai, dia bilang ke gue, lebih baik dia jangan diusir aja, Bang. Dia panggil gue abang. Oke. Si tokoh aku tadi dipanggil abang oleh si pamannya ini tadi. Ya gitu deh. Oh salah, abahnya. Oke. Abahnya bilang dia abang. Dia udah punya tempat di sini. Kalau sampai dia diusir terus punya tempat baru, bisa berabe yang nempatinnya. Dia bilang kalau di sini dia nggak bakal terlalu macam-macam, tapi kalau di tempat lain titik. Abah gue diam. Dah lah, pokoknya begono dah katanya. Next. Gue antara ngerti dan nggak ngerti omongannya, tapi ya udah, masa bodoh ya. Berarti ini bukan cuma sekedar pesantren, berarti gue dan kamar gue harus bertarung. Selain itu si Adit juga dari yang tadinya penakut jadi berani si Adit. Yang awalnya dia tuh penakut banget ya, di yang pertamanya dia penakut di part pertama. Next. Sekarang dia udah berani jalan-jalan malam di koridor rayon sambil ngomong sendiri. Entah gila atau sambil ngomong sendiri, entahlah gimana menurut kalian. Apakah dia gila atau lagi retarded mental? Dia jadi suka ngomongin soal Joker. Pokoknya seiring terjadinya kejadian, gue bakal nyeritain terus tentang pesantren gue ini. Dan tentang Adit yang menurut kami berteman dengan Joker akan diceritakan di beberapa part ke depan, soalnya biar ceritanya sama kayak timeline asli kejadian. Jadi kalau kalian mau request lagi,
request aja di kolom komentar dan katakan sebanyak-banyaknya kalau kalian mau part 3, 4, 5 sampai part terakhir tapi kita tahu siapa sebenarnya si Joker ini. Karena aku juga penasaran sebenarnya si Joker itu siapa. Joker itu sepertinya penunggu pesantren itu, tapi mungkin mereka mendudukinya Joker karena beberapa kejadian horor di pesantren itu juga mengatakan itu Siti Migrova, hantu lain sebagainya. Yang paling terkenal tuh Siti Migrova, hantu Herlina. Kalian tahu? Komen di bawah yang nggak tahu, atau komen di bawah yang tahu bisa diceritain. Oke, korbannya udah 2 orang yang keluar dari kamar. Untung aja Adit masih ada niat bertahan di kamar sini. Gue sih berdoa biar kamar gue tetap berpenghuni, kagak ada yang keluar, tapi takdir berkata lain kan. Gan panggilan kita biasanya laki-laki. Lainnya kan, kalau kalian mau jualan all shop itu biasanya pakai gan. Masih ada stoknya gan. Habis ke gitu. No bocoran, bersambung. Bersambung guys. Oke, kita lanjut aja ke part ketiga. Ini yang bagus. Sepertinya aku lanjut aja ke part 3 ya. Next, lanjut ke part ketiga, oke? Sini part ketiga. Debut pertama Joker bagi Anne. Oke, baca aja. Next. Oke. Debut pertama Joker bagi Anne. Setelah 2 kejadian teror Joker, kamar gue jadi lebih waspada untuk keluar malam atau tidur malam. Kita masih parno takut si Joker tiba-tiba nongol depan jendela lagi kayak si Adit. Beda kayak kita, si Adit suka keluar malam ngomongnya sih mau ngejemur-jemuran di lantai 4. Yap, lantai 4. Malam-malam dia jadi sering dimarahin sama kakak-kakak keamanan gara-gara masih jalan-jalan tengah malam. Kadang dia dianggap hantu. Sekarang bukan mau nyeritain si Adit, lebih nyeritain pengalaman gue yang ketemu sama si Joker. Jadi waktu itu tuh kan perpulangan bulanan. Nah, seluruh warga Anne pada pulang, gak nginep di pesantren. Ada juga yang nginep di hotel sama keluarganya karena rumahnya jauh. Si Adit, Fajar, Rizky, dan Agung. Sebenarnya gue juga sama saudara gue si Almera mau pulang, tapi kita belum juga dijemput sama keluarga kita padahal udah jam 11 malam. Ingat Almera di part pertama. Karena terlalu ngantuk, si Almera memutuskan untuk tidur dulu dan gue disuruh ngejagain. Takut-takut ada keluarga kita yang datang, gak tahu di mana kamar kita. Suasana saat itu kosong banget. Gue gak ada kepikiran sama sekali bakal ada Joker. Gue nyanyi-nyanyi aja depan kamar gue. Gue sama sekali gak ada banget pemikiran disamperin Joker, soalnya lampu belum dimatiin dan di lantai 2 masih ada 1 kamar yang rame. Atau ada keluarga yang ngejemput santri. Gak ada angin, gak ada apa, saudara gue si Almera teriak-teriak. Gue samperin dah tuh anak. Woi, ceger sia, mana kuanon. Woi, sadar lu kenapa? Bahasa Jawa, komen di bawah yang tahu. Teriak gue ke dia. Gue kagak campur, marah. Dia kaget terus marah. Aku kaget sambil marah. Oke, alright. Si Almera celingak-celinguk keluar kamar. Dia kayak nyari-nyari sesuatu gitu di koridor. Gak sempat gue tanya, paman gue datang buat ngejemput kita berdua dan kita pun beres-beres barang bawaan. Si Almera cuma diam doang. Gue juga gak berani nanya di situ soalnya gue tahu ada yang gak beres. Setelah beres-beres, kita kunci kamar Rayon dan kita kasih ke Mudabir. Paman gue turun duluan soalnya dia manggul banyak barang ya. Nah, di sini nih si Almera selinguk-selinguk lagi setelah paman gue turun. Gue tanya, "Ayo naon sih?" Geaut turun ai maneh. Artinya, ada apaan sih? Cepetan turun. Terus gue dorong-dorong dah tuh anak. Pas sebelum kita turun tangga, si Almera kaget terus lari turun tangga. Gue bingung ada apaan. Sumpah dia kayak orang bego dari semenjak bangun tidur tadi. Next. Gue lirik sejenak ke ujung koridor, ke kamar mandi. And yep, kita saling tatap. Gue lihat Joker gak salah lagi. Bibirnya beneran sobek kan. Awalnya dia cuma liatin gue nge-freeze, sumpah. Banyak bacaan aja kagak mampu gue. Tapi lama-kelamaan dia senyum. And you know what? Senyumnya lebar banget sampai telinga. Di situ gue masih nge-freeze, tapi gue udah teriak-teriak. Oh my god, so creepy. Jadi Jokernya itu sobek mulutnya. Kebayang gak kayak film hantu yang ini? Oke. Creepy. Next. Gue merinding campur teriak, campur gemetaran, campur segala macam
pertama kalinya gue ngeliat begituan. Pas giliran si Joker jalan ngedekatin gue, ngambang dia. Jokernya ngambang guys, ngambang. Pecah teriakan plus freeze gue. Gue lari turun tangga sekuat tenaga sambil merem. Gue lewatin 4 tangga sekaligus tuh. Udah sampai bawah, gue lihat si Almera nangis sambil duduk bareng paman gue. Dia bilang, "Lu lihat kan?" Gue cuman diem. Akhirnya kita jalan ke parkiran sambil dituntun paman gue. Gue lirik-lirik dikit ke pagar koridor rayon gue. Dia masih ketawa ngeliatin gue. Oke guys, gimana menurut kalian? Yang ketiga ini kayaknya agak sedikit creepy. Yang kedua tadi itu cuma kayak penjelasan ke part yang pertama ya kan. Tapi anyways, itu yang kalian minta, jadi itu yang aku bacain. Dan semoga kalian terhibur. Dan kalau kalian ingin request lagi, yuk request yang ke part 4-nya. Aku akan dengarkan request kalian. Atau yang lainnya, mungkin tentang horor yang lainnya. Jangan ke horor pesantren terus. Oke guys, jadi itu puluhan kisah horor cerita aneh di situs Kaskus. Kalau kalian mau yang tadi aku bilang, kalian bisa langsung cek di description box di mana situsnya telah aku letakkan di sini. Untuk antum yang nge-request, kirimkan request antum ke muhammadZulfikri@gmail.com aja. Subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. See you again guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Three, two, one, let's go!